Ya pemirsa, siapa pelatih lokal incaran dari John Herdman? Ini yang kita bahas malam hari ini, tapi juga kita akan melihat kira-kira masyarakat Indonesia juga sudah punya kandidat untuk menjadi pertimbangan bagi John Herdman belum ya? Kami akan ajak Anda untuk mencari tahu bersama rekan kami, Vanessa Liu yang sudah berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Vanessa, silakan. Ya, selamat malam Ken, Ana, dan juga pemirsa. Beberapa waktu lalu kita sudah mendengar kabar bahwa John Herdman akan menjadi pelatih timnas yang baru, dan dari informasi yang beredar, besok John Herdman akan dikenalkan secara resmi ke hadapan publik oleh PSSI. Namun kita akan dengarkan bagaimana pendapat masyarakat mengenai kabar ini. Saat ini kami sudah bersama dengan Mas Faris dan juga Mas Fawas. Kita ke Mas Faris terlebih dahulu. Halo, selamat malam Mas Faris. Malam Mbak. Oke Mas, katanya besok pelatih timnas yang baru akan diperkenalkan ke publik, yaitu John Herdman. Kira-kira gimana nih Mas pendapatnya tentang kabar ini? Ya, kita sih semoga ya kedepannya membawa api semangat buat timnas kita sendiri. Ya, itu gitu. Tapi menurut Mas sendiri kira-kira apa sih tantangannya untuk melatih timnas ini? Ya, karakter timnas ini kan berbeda-beda orangnya ya. Jadi semoga pelatih kita bisa kop lah, bisa membawa dan semangat untuk timnas-timnas kita sendiri. Tapi optimis nggak Mas sama kepemimpinan John Herdman ke depannya? Yang saya dengar sih pernah bawa timnas Inggris dengan Kanada. Itu pernah dibawa ke Piala Dunia. Mungkin semoga ya, kita nggak akan tahu kalau belum dicoba. Semoga timnas kita bisa berhasil ke Piala Dunia nanti. Oke, selanjutnya kita tanya juga nih ke Mas Fawas. Mas Fawas, kira-kira optimis nggak nih dengan kepemimpinan John Herdman ke depannya? Ya, optimis dong. Kita juga harus optimis sama timnas kita sendiri kan. Harapannya mungkin untuk timnas ke depannya, Mas? Untuk harapannya semoga hal ini bisa buat menjadi wajah baru serta semangat baru buat timnas kita dan membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Amin. Mungkin Mas kira-kira bisa nggak memprediksi kira-kira calon asisten pelatih yang cocok juga untuk John Herdman ini kira-kira siapa ya? Waduh, saya juga belum tahu nih, belum ada isu-isu, belum tahu saya. Oke. Terima kasih Mas. Ya, demikian pemirsa dari masyarakat mengenai John Herdman. Kita akan nantikan bagaimana pengenalan John Herdman ke publik besok. Kami kembalikan kepada Anda di studio, Kenana. Baik, terima kasih Vanessa. Wah, nampaknya tadi mas-masnya harus diajak ngopi bareng Bung Peri biar tahu isu-isunya kira-kira siapa nama asisten pelatih yang akan menjadi kandidat dipilih oleh John Herdman. Tapi Bung Peri, sebagai pemain timnas sendiri, melihat sejauh mana sih kontribusi, signifikansi dipilihnya asisten pelatih lokal yang akan mendampingi pelatih utama? Yang pasti dia harus punya loyalitas tinggi kepada tim. Ya, dia juga harus kuat dan harus berani mengambil keputusan juga. Dan dia juga harus bisa bekerja sama dengan pelatih kepala. Dan harus bisa juga komunikasinya lebih ini Bang ya, lebih apa namanya? Lebih terbuka gitu loh. Yang selama ini kalau saya lihat di asisten-asisten lokal ini yang ada, untuk komunikasi itu tidak terbuka, jadi mau ngomong tuh takut-takut gitu loh. Ya kalau emang ada kesalahan apa-apa kita harus ngomong aja. Dan sebagai asisten itu juga dia harus punya komitmen juga Bang ya, harus punya komitmen. Gitu. Oke, baik. Bung Niga melihat mengenai hal ini, apa sih kira-kira faktor yang harus dimiliki seorang asisten pelatih lokal sehingga bisa melengkapi kehadiran dari pelatih utama yang asalnya dari luar? Oke, yang pertama tentu dia harus memiliki pengetahuan tentang sepak bola Indonesia itu sendiri. Karena John Herdman ini butuh masukan, dan masukan teknis, bukan non teknis gitu. Nah yang tahu ini kan dia nih orang lokal gitu loh, di samping yang diaspora tadi ya. Tapi yang lokal ini kan John Herdman yang pertama dia pingin menggunakan pemain-pemain lokal lebih banyak dari pemain diaspora. Itu juga sesuatu yang menurut saya perlu diapresiasi gitu ya, disupport gitu. Kemudian dia butuh pengetahuan tentang sepak bola Indonesia secara mendalam gitu. Nah, dengan posisi seperti itu yang bisa memberi masukan ya asisten pelatih. Tapi itu tadi, berani nggak dia ngomong? Bukan soal bahasa ya, ini nomor 2 lah soal bahasa. Cara komunikasinya? Iya, bukan cuma itu. Dia berani nggak dia ngomongin, ini loh si ini begini, si ini begini gitu. Nah itu keterbukaan itu penting supaya John Herdman waktu memilih nggak keliru.
Kan ada pemain yang secara teknis ini bagus tapi mentalnya nggak bagus. Betul. Gitu. Nah, di masa lalu ada pemain yang di lapangan bagus, mentalnya nggak bagus, tapi dia nggak terganggu. Tapi ada juga pemain yang bagus bener di lapangan, mentalnya nggak bagus, akhirnya jadi hancur. Gitu. Saya contoh gini, ada pemain saya nggak sebut namanya lah, datang ke satu negara dia bisa hilang, tapi waktu main, wow, luar biasa. Gitu loh. Jadi mental yang seperti itu kan sebetulnya nggak baik nih karena dia gilang nih, gitu. Tapi aku main dibutuhkan dia bisa gitu. Nah, si asisten pelatih harus bisa memberitahu ini si ini kebiasaannya ini kayak gini, ini seperti ini kayak gitu, supaya pelatih itu paham gitu loh. Jangan dia ngambil keputusan yang bertolak belakang gitu. Ini juga yang contoh yang paling konkret lah misalnya. Bagaimana Sintayong itu bisa meresapi apa keinginan supporter itu bisa diresapi oleh dia gitu. Nah, meskipun tentu saja ya saya mengkritik lah, otokritik buat Sintayong. Iklannya banyak bener gitu loh. Jadi itu juga jadi sesuatu. Nah, John Hartman ini janganlah diganggu oleh produsen udah janganlah gitu loh. Jangan diganggu itu karena nanti dia berpikirnya ya nggak fokus gitu. Nah, dan yang saya dengar ini juga jadi catatan utama buat saya. Dia akan bawa keluarganya ke Indonesia. Artinya apa? Yang bisa kita harapkan? Artinya dia menetap di sini. Sementara yang lain kan sama Sintayong bawa keluarga ke sini, gitu loh. Nah, pelatih yang dipilih yang ada lain kayak Patrick Kluivert lah, kan nggak sopan dia. Masa udah selesai kalah gitu kabur. Pergi aja nggak ada say goodbye-nya sama sekali kan. Padahal ketika datang begitu datang wah gitu. Ya maksud saya dengan posisi seperti John Hartman ini keinginan dia untuk menyatu dengan sepak bola Indonesia, dengan masyarakat Indonesia sudah udah jadi catatan sendiri. Yang kedua saya dengar juga dia mulai belajar bahasa Indonesia. Nah, ini mengingatkan saya dua pelatih nih. Pertama Tony Pogganik. Waktu datang ke Kemayoran disambut oleh Pak Maladi sebagai ketua PSSI dan Menteri Olahraga waktu itu. Pak Maladi mengatakan good evening Mr. Pogganik. Selamat malam Pak Maladi. Kaget Pak Maladi. Loh kok dia bisa dia bilang saya bisa berbahasa Indonesia meskipun terbata-bata. Atau Anatoly Polosin yang berhasil membawa medali SEA Games ya tahun 91 ya. Nah, dia datang dengan buta sekali bahasa Indonesia, tapi kemudian dia belajar. Asistennya orang Soviet waktu itu, tetapi dia punya asisten lokal yang memberitahu fisik pemain Indonesia ini lemah. Makanya Anatoly Polosin itu melatih pagi itu pasti fisik. Dan waktu itu juga Bang, asisten pelatihnya Bang Danur Windo. Iya, makanya Danur Windo itu memberi masukan. Dan Anatoly Polosin nggak ragu untuk bicara dengan wartawan. Kadang-kadang kita dipanggil untuk memberi masukan. Jadi pola-pola seperti itu, Bung Peri, yang kemudian sebetulnya diinginkan oleh pelatih timnas antara asisten pelatih lokal dengan pelatih utamanya. Ya, memang harus pelatih lokal ini lebih berani. Bukannya pelatih dari luar itu harus bicara dengan asisten. Asistennya harus lebih berani memberikan informasi. Contohnya seperti karakter si pemain ini, si A karakternya ini begini, si B begini. Jadi dia nanti tidak ada salah paham nanti ke depannya, nggak ada salah paham. Jadi dia tahu ini benar kata si asisten. Jadi memang harus dibutuhkan komunikasi. Jadi jangan takut-takut. Jadi begini, yang ada sekarang sepak bola di liga ini yang saya lihat, asisten itu kadang-kadang banyak kayaknya kayak dilecehkan sama pemain apa. Itu kan karena dia tidak punya prinsip gitu loh. Jadi harus punya otoritas juga. Harus punya karena dia kan seorang asisten. Ya karena untuk menyampaikan ke pelatih. Ya kalau memang pemain ini berani dengan asisten kan itu udah nggak wajar gitu. Oke. Gimana? Ya, jadi kalau pelatih itu kena masalah, misalnya protes dapat kartu merah, kan asisten tuh yang disuruh. Ya kalau asisten nggak punya karisma untuk bisa mimpin, ya pemainnya hancur. Meskipun dia asisten pelatih, tapi harus punya prinsip, karisma, otoritas juga. Untuk itu harus bisa bicara. Begini loh, kasih masukan yang betul. Jangan sampai yes man aja. Oh, kata pelatih gini, yes coach. Seringnya begitu kah, Bung Peri? Hancur lah. Kebanyakan. Jadi kebanyakan tuh asisten tuh disetir sama pemain, gitu kebanyakan. Justru seperti jadi kadang-kadang pemain ini punya sifat jelek,
suka mengancam, awas kamu ngomong sama pelatih. Jadi asistennya udah takut dulu. Sebenarnya asistennya harus berani gitu loh. Oke. Karena kan ini kepentingan buat tim, bukan kepentingan buat pribadi gitu loh. Oke, Bung Peri, kira-kira kalau disuruh memberikan saran lah, 5 nama yang patut diperhitungkan sebagai asisten pelatih lokal mendampingi John Herdman. Kalau saya terus terang, saya pilih Nova. Sama dong. Karena dari 5 tinggal 1 ya, Nova nih. Karena gini, saya pernah satu tim di Pelita Bandung sama dia. Oke. Saya suka sama dia itu orangnya itu pengen mau belajar. Oke. Yang kedua, sifat disiplin itu seperti bapaknya. Dan orangnya itu memang benar-benar mau maju gitu loh. Tapi punya tekad yang kuat. Ya, tapi juga ada seliting-selitingan juga yang itu jangan usah dipikir-pikirin ya, gitu. Kalau dia mau belajar ke depannya mau lebih banyak Ini belajar kesempatan lebih lah, banyak, ini kesempatan lah gitu lah ya. Oke. Jangan sia-siakan. Oke, Bung Niga singkat, Nova Arianto juga yang harus diperhitungkan kan dari awal saya bilang kalau saya boleh memilih, saya milihnya Nova. Kenapa? Ya itu tadi, dia punya tekad, punya keinginan yang sangat besar dan punya darah kepelatihan dari ayahnya Sartono Anwar, dan saya tahu anak ini kayak apa begitu. Itu yang paling penting gitu. Siapa Bung Niga yang nanti akan memegang kunci memilih ini? Apakah PSSI, John Herdman yang akan memilih sendiri mana harusnya John Herdman atau pelatih-pelatih atau harusnya John pemain-pemain Herdman. tim? Harusnya John Herdman. Harus. Kenapa? Karena dia yang bisa. Oh, ini bisa gua ajak kompromi, ini bisa gua ajak diskusi. Kan itu yang paling penting. Jadi kalau dalam tim Mbak Sol, teknik Oke. pemilihan itu memang pelatih kepala itu lebih berkuasa daripada PSSI. Ya, pasti. Harusnya. Karena ini kan stafnya dia. Oke, Begitu. baik, kita tunggu apakah Senin nanti akan resmi diperkenalkan John Herdman kepada publik termasuk asisten pelatih lokalnya. Kita Insya tunggu Allah. esok hari. Terima kasih Bung Niga, terima kasih Bung Sama-sama, Peri. Mbak Malam Kim. hari ini luar biasa perbincangan kita sangat menarik mengenai nasib harapan baru untuk timnas Indonesia, dan perbincangan tadi pemirsa sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam.